Sunyi, benar-benar sunyi. Dunia masih berputar seperti biasanya. Manusia sibuk, kota penuh hiruk-pikuk, dan semua orang mengira hari itu sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun, di balik langit yang tampak tenang, sesuatu sedang bersiap. Sebuah perintah yang sejak ribuan tahun lalu menunggu saatnya. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada makhluk di langit maupun di bumi yang bisa menahannya. Inilah hari ketika segalanya berakhir. Inilah tiupan sangkakala pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, Galur Urip. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bagikan. Semoga kebaikan saudara semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang berlimpah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Pada suatu hari yang tak pernah terbayangkan oleh manusia, langit tiba-tiba berubah warna. Bumi bergetar perlahan, lalu semakin keras, hingga gunung-gunung seperti hendak bangkit dan meledak. Di balik cakrawala, seorang malaikat yang sejak awal penciptaan tak pernah berkedip, menatap ke arah Arasy, menunggu satu perintah terakhir. Perintah yang akan mengakhiri seluruh kehidupan. Inilah awal dari hari yang dijanjikan, hari ketika sang malaikat meniup sangkakala. Hari itu dimulai seperti hari biasa. Manusia bekerja, berdagang, tertawa, berbicara. Anak-anak berlarian di bawah matahari. Tidak ada yang menyadari bahwa waktu dunia sudah mencapai batasnya. Tiba-tiba, langit meredup. Bukan karena awan, bukan pula karena hujan, namun seperti ada tirai besar yang ditarik perlahan dari ujung horizon. Di puncak alam ghaib, malaikat Israfil yang memegang sebuah trompet cahaya raksasa sejak ribuan tahun mulai menggigil. Bukan karena takut, tetapi karena perintah yang telah lama ditunggu akhirnya datang. Sekarang, tiupkan. Israfil mengangkat wajahnya, sayapnya mengembang memenuhi langit. Sang trompet ditempelkan ke bibirnya. Sejenak, seluruh alam semesta diam. Burung berhenti terbang, air berhenti bergerak, angin berhenti berhembus. Lalu, tofan suara pertama itu datang. Bukan seperti suara biasa, bukan seperti badai, bukan seperti gempa. Suara itu menembus seluruh dimensi, masuk ke pori-pori bumi, menembus inti planet, menghancurkan struktur langit, mengguncang galaksi. Bumi berguncang sekeras-kerasnya. Gunung-gunung terlepas dari pondasinya seperti kapas beterbangan. Lautan mendidih dan meluap. Langit terbelah seolah sobekan halus di permadani raksasa. Orang-orang tak mampu berdiri, tak bisa berteriak. Suara itu membuat mereka jatuh tersungkur, menutupi telinga, tapi tak ada gunanya. Suara itu tidak bisa dihindari. Ia ada dalam tulang, dalam darah, dalam jiwa. Sebagian manusia mencoba melarikan diri. Tapi kemana ketika seluruh bumi menggeliat seperti makhluk hidup yang sedang sekarat? Bintang-bintang pun padam. Planet-planet keluar dari orbitnya, saling bertabrakan. Langit kehilangan warnanya. Ini adalah awal dari kehancuran total. Ini adalah tiupan yang menandai dimulainya akhir dunia.
saat semua makhluk merasakan ketakutan yang belum pernah ada sejak penciptaan. Dan inilah hanya permulaan, karena tiupan berikutnya akan lebih dahsyat dari semua ini. Ketika suara sangkakala pertama mengguncang seluruh alam, manusia belum menyadari bahwa itu baru permulaan. Di balik kehancuran yang masih berlangsung, malaikat Israfil kembali mengangkat terompetnya. Satu tiupan lagi, dan kehidupan akan berhenti selamanya. Bumi masih berguncang. Langit masih retak seperti kaca tua yang dilempar batu. Gunung-gunung hancur berkeping-keping dan melayang ke udara. Namun di tengah kekacauan tak terbayangkan itu, tiba-tiba semuanya menjadi hening. Bukan hening biasa, bukan keheningan malam. Ini adalah keheningan yang menakutkan, seolah seluruh alam sedang menunggu sesuatu yang jauh lebih besar. Malaikat Israfil menundukkan wajahnya. Terompet cahaya itu kembali ia angkat. Kali ini wajahnya pucat, bukan karena takut, melainkan karena tiupan kedua adalah akhir dari semua nafas. Allah memerintahkan, "Fanakanlah segala sesuatu yang hidup." Israfil menarik nafas panjang, lalu dalam satu hembusan yang meruntuhkan batas-batas alam, ia meniupkan tiupan kedua. Suara tiupan kedua tak terlukiskan. Suara itu tidak hanya terdengar, suara itu menghapus kekuatan, menghapus nyawa, menghapus seluruh energi kehidupan. Manusia jatuh serentak. Mereka tidak sempat menjerit, tidak sempat mengaduh. Tubuh-tubuh terjatuh bagai boneka tanpa jiwa. Pada detik ini, tidak ada satupun makhluk hidup yang mampu bertahan. Para raja dan pengemis jatuh sama rata. Hewan-hewan terhenti di tempat. Burung yang sedang terbang jatuh lurus ke tanah. Ikan-ikan mati di dalam air yang mendidih. Jin dan makhluk gaib tak mampu melarikan diri. Semuanya tersapu dalam satu gelombang kematian yang menyeluruh. Bahkan para malaikat pun tumbang. Tiupan itu bukan hanya untuk manusia. Ia mencapai langit tertinggi. Malaikat penjaga gunung, penjaga lautan, malaikat rahmat, semuanya gugur. Mikael, malaikat yang mengatur rezeki, tunduk dan hilang kekuatannya. Israfil sendiri setelah menjalankan tugas terakhirnya, rebah dan mati. Alam semesta sunyi, tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada gerak. Allah berfirman kepada alam yang kosong. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang menjawab, semua telah mati. Tidak ada makhluk yang tersisa. Allah menjawab sendiri. Kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Inilah titik ketika dunia telah sepenuhnya berakhir. Tidak ada detak jantung, tidak ada harapan, tidak ada suara. Hanya kehampaan yang menunggu satu peristiwa terakhir. Kebangkitan kembali seluruh manusia. Demikianlah bahasan pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.